Pemirsa, kita kembali lagi di Dialog Kaltim TV sore hari ini masih bersama dengan narasumber saya, Bang Iwan Kokubus. Panggilannya Bang Iwan. Sebenarnya memang harus dipanggil Bang, Mas atau itu sudah Pak sebenarnya? Saya yang muda cuma di casingnya doang. Yang lain udah enggak ya? Bang Iwan, sebenarnya kalau kita berbicara masalah bagaimana teater itu berkembang di Samarinda dan Kalimantan Timur, ada nggak tokoh-tokoh teater yang sampai dengan saat ini masih cukup eksis? Ya, alhamdulillah sampai saat ini yang saya kenal, alhamdulillah masih kita bisa lihat karya-karya mereka, termasuk senior-senior kita yang ada di perteateran yang ada di Samarinda di Kalimantan Timur. Ada Pak Mugeni Baharudin, kemudian ada Pak Safril Tehanur, terus Pak Hamdani, kemudian yang tradisional itu dulunya ada Mamanda, ada Pak Satar Miskan. Betul. Ya. Kemudian untuk sastrawannya sebenarnya ada Pak Jumri Obeng, Kemudian masih banyak yang lain, memang sampai saat ini juga karya-karyanya masih bisa kita nikmati. Kalau Bang Iwan sendiri sebenarnya kalau boleh tahu generasi keberapa sebenarnya dari mereka yang membawa teater kemudian? Saya bukan membawa teater loh ya. Oke, ya saya paham nggak maksudnya, tapi setidaknya kemudian secara kontinu terus berusaha untuk menjaga keberadaan teater. Saya di lapisan keberapa ya? Mungkin termasuk di yang kesekian. Yang kesekian sudah ya, berarti memang sudah ada begitu banyak sosok senior sebelum Bang Iwan yang ini ya. Dan sejak awal boleh tidak cerita bagaimana awalnya kemudian bisa tertarik untuk bergabung di teater sampai dengan eksis sekian lama dari tahun 80 itu? Iya, sebenarnya sih mungkin saya mungkin sadar diri. Sadar diri lagi, oke. Kalau saya ngerasa kayaknya saya punya bakat di situ. Baik. Ya. Akhirnya saya coba bergabung ke, awalnya saya pengen menjadi seorang pembaca puisi. Dan dengan sangat norak sekali kalau saya ceritakan. Oh begitu ya. Ada kejadian yang boleh disaringkan dong sebenarnya. Dulu televisi itu cuman ada salah satu TV pemerintah. Iya betul. TVRI nggak apa-apa. Iya, TVRI lah. Gitu lah ya. Sampai sekarang juga masih ada begitu. Yang tiap harinya cuma nonton itu aja kan. Kemudian saya ngeliatin seniman-seniman senior-senior kita yang ada di Samarinda ini tiap minggu tuh kok ada di TV gitu. Jadi saya bilang kapan saya bisa seperti ini. Kemudian mereka baca puisi. Kemudian dulu ada zamannya itu drama remaja. Betul. Ada drama remaja. Terus saya pengen ini gimana ya caranya supaya seperti ini. Akhirnya kebetulan tempat saya itu dekat di Taman Budaya. Saya coba ke Taman Budaya. Saya ingat banget. Waktu itu yang saya tanyain itu informasinya dengan Pak Saipul Yasan, suaminya Mbak Lastri. Dengan logonya saya bilang, Pak, saya boleh nggak ikut beginian? Saya nggak ngerti itu apa gitu. Betul. Akhirnya waktu itu saya belum diterima karena waktu itu mereka latihan persiapan untuk festival di Jakarta. Akhirnya mungkin ada sekitar 2 bulan 3 bulan baru saya dihubungi untuk bergabung di salah satu teater, itu Teater Citra Tepian. Nah dari situlah saya mencoba, awalnya cuma pengen masuk TV. Jadi tolong dicatat pemirsa ya. Niatnya cuma pengen masuk TV ya. Nah sekarang udah terkabul nih ya. Iya, udah masuk di Kaltim TV. Awalnya pengen masuk TV. Kemudian sesampainya di sana saya ada ngikutin proses latihan, saya bertanya-tanya ini kapan syutingnya, kapan masuk TV-nya. Latihan terus? Tiap hari cuman latihan A, I, U, E, O, latihan gitu. Pernapasan. Akhirnya saya jadi bosen juga. Kemudian ada senior saya namanya Kak Sabir mungkin. Kak Sabir. Saya diajarin berpuisi, kemudian di situ ada puisi teatrikal, ada musikalisasi puisi. Ya, saya semangat lagi, saya coba latihan lagi dengan harapan next saya bisa masuk TV. Awalnya cuma pengen masuk TV. Iya, oke. Kalau hitung-hitung udah berapa kali ya masuk TV-nya tuh ya, oke. Akhirnya saya coba berproses di situ. Kemudian saya mencoba menikmati, kemudian saya menemukan bahwa ternyata saya
punya bakat-bakat yang bisa saya kembangkan, ya. Dan sebenarnya juga yang paling penting adalah yang saya pelajari bahwa ternyata berteater itu adalah sangat penting, pembentukan karakter itu yang saya rasakan. Itu yang sebenarnya banyak tidak disadari oleh masyarakat kita. Iya, bahwa di teater sebenarnya hal utama yang diajarkan adalah pembentukan teater, ya. Karena di sana kita bukan hanya belajar berkesenian, khususnya di teater, tetapi kita belajar hidup, kita belajar bersosialisasi, kita belajar mengenal berbagai macam karakter, kita mencoba berkarya, berkreativitas. Jadi bukan hanya banyak hal yang bisa kita pelajari di sana. Bang Iwan, benar nggak sih anggapan di masyarakat kita bahwa teater itu sebenarnya juga ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya, itu benar nggak sih? Kalau ini sih apa namanya, sekarang ada membawa stylenya masing-masing. Ada yang namanya dengan style Brecht, yang kemudian Samarinda juga sudah ada teman-teman dari dari Teater Yupa mencoba itu, dan saya rasa itu sah-sah saja kita melakukan itu. Kemudian untuk teater tradisional itu sangat kaya sekali kita di Indonesia ini. Di Samarinda sendiri kita kenal yang namanya Mamanda. Kemudian sekarang ini ada juga yang lagi tengah digalakan, yaitu Sangkilan, Sandiwara Tingkilan. Kemudian di Jawa sana ada semacam ludruk, kemudian ada wayang. Itu semuanya juga bagian dari teater sendiri. Jadi sebenarnya memang benar juga anggapan bahwa ada cukup banyak teater di masyarakat kita, ya. Iya, cukup. Bukan hanya yang sering kita lihat, misalnya ada pertunjukan di panggung, mereka berakting, sebenarnya bukan hanya sekedar itu, ya. Bukan. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk teater yang ada di Indonesia ini. Kembali lagi ke kelompok masing-masing, ya. Seperti yang di kelompok saya sendiri sih sebenarnya itu lebih ke ini sih, lebih ke stylenya. Kalau dari saya sendiri sih, saya berapa tahun belakangan ini saya belajar Broadway, saya belajar drama musikal. Itu yang saya coba gali, karena saya pikir dengan belajar Broadway, akhirnya saya mencoba menggali sebuah karya, karena memang cita-cita saya pengen ini, menggarap sebuah Broadway yang ala Indonesia, yang rasanya Indonesia. Syukur-syukur bisa nantinya itu bisa tercapai. Kemudian saya mencoba menggali dengan nuansa yang ada di Kalimantan Timur. Mungkin ada konten khas Indonesia, ya, musik-musik daerah. Atau mungkin musik dangdut salah satunya, termasuk khas Indonesia. Iya, benar. Karena saya salah satu penggemar dangdut. Saya juga, Pak. Saya juga. Oke, Bang Iwan. Saya ingin tahu sebenarnya, Bang Iwan, sebelum berada di posisi sekarang ini, sudah sempat menempati di posisi apa saja. Tapi jawabannya nanti, karena kita harus break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda.